Halo teman-teman semua, baik pada video saat ini saya akan membahas tentang gangguan somatik dari mata kuliah psikopatologi. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Alia Nisa, Prodi Psikologi Kristen, asal kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dan kita langsung masuk pada bagian pembahasan tentang definisi somatik. Nah, gangguan somatik adalah kesehatan mental di mana seseorang mengalami gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis. Ini dapat mencakup rasa sakit, kelelahan, dan masalah dengan gerakan atau indera. Orang dengan gangguan somatik mungkin akan khawatir tentang kesehatannya. Mereka akan mencari perhatian medis berkali-kali dan sulit untuk menerima bahwa gejala mereka itu mungkin berasal dari pikiran mereka sendiri. Dan gangguan somatik ini juga memiliki 4 jenis gangguan somatik. Yang pertama itu tentang gangguan konversi. Nah, gangguan konversi ini memiliki gejala fisik yang mempengaruhi gerakan atau indera seperti lumpuh, buta, atau kehilangan rasa. Dan yang kedua itu tentang gangguan somatisasi. Nah, gangguan somatisasi ini memiliki berbagai gejala fisik yang luas dan berkelanjutan yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis. Dan yang ketiga itu tentang gangguan rasa sakit. Nah, gangguan rasa sakit yang parah dan berkelanjutan yang tidak pernah dijelaskan oleh kondisi medis juga. Dan yang keempat itu tentang gangguan hipokondriat. Nah, gangguan hipokondriat itu tentang kekhawatiran berlebihan tentang kesehatan mereka, disertai dengan keyakinan bahwa mereka menderita penyakit yang lebih serius. Itu 4 jenis gangguan somatik. Ada juga gejala dan penyebab gangguan somatik. Nah, untuk bagian gejala gangguan somatik ini tentang yang pertama itu rasa sakit. Nah, untuk rasa sakit ini orang yang dengan gangguan somatik sering mengeluh tentang rasa sakit yang instan seperti kepala sakit atau sakit kepala, nyeri punggung atau nyeri otot. Nah, rasa sakit ini tidak selalu memiliki penyebab medis yang jelas. Bahkan setelah mereka menjalani berbagai pemeriksaan atau mereka melalui pemeriksaan medis, seringkali tidak ditemukan kelainan fisik yang dapat menjelaskan rasa sakit tersebut. Yang kedua itu tentang kelelahan. Nah, ketika perasaan lelah yang berlebihan itu adalah gejala umum, karena ketika seseorang mengalami gangguan ini sering merasa tidak bertenaga, karena meskipun tidak melakukan aktivitas fisik berat mereka kita akan mengalami kelelahan. Nah, kelelahan ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan memproduktivitas seseorang. Gejala dan penyebab gangguan somatik. Nah, untuk gejala gangguan somatik ini ada yang pertama itu rasa sakit. Nah, untuk rasa sakit ini ketika orang memiliki gangguan somatik, mereka akan sering mengeluh rasa sakit yang intens seperti sakit kepala, nyeri punggung atau nyeri otot. Nah, rasa sakit ini tidak selalu memiliki penyebab medis yang serius. Bahkan setelah mereka menjalani berbagai pemeriksaan medis, seringkali tidak ditemukan kelainan fisik yang dapat menjelaskan rasa sakit tersebut. Nah, yang kedua itu tentang kelelahan. Perasaan lelah yang dapat berlebihan adalah gejala umum, karena ketika kita mengalami gangguan ini, kita sering merasa tidak bertenaga meskipun tidak melakukan aktivitas fisik berat. Nah, kelelahan ini bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari dan produktivitas kita sehari-hari atau seseorang. Dan yang ketiga itu tentang masalah pencernaan. Nah, untuk gangguan pencernaan seperti muntah, mual atau diare atau sembelit juga sering muncul. Nah, untuk gejala-gejala seperti ini mungkin akan sering terjadi, tetapi ketika kita melakukan tes medis seringkali tidak menunjukkan adanya gangguan yang
dalam pencernaan yang spesifik. Nah, untuk yang keempat itu tentang masalah pernapasan. Nah, untuk masalah pernapasan itu seperti ketika kita sesak napas atau merasa sulit bernapas, seringkali juga membuat kita menjadi berkeluh atau kita keluh. Nah, meskipun paru-paru kita atau organ pernapasan lainnya itu berfungsi dengan baik. Nah, yang kelima itu tentang pusing. Nah, ketika seseorang sering merasa pusing atau mengalami sensasi seperti akan mau pingsan, pusing ini juga muncul tanpa ada alasan yang jelas dan sering kali tidak membaik dengan pengobatan medis konvensional. Dan yang keenam itu tentang gejala neurologis. Nah, ada beberapa orang yang mengalami seperti kesemutan, mati rasa, atau kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Namun, pemeriksaan neurologis biasanya tidak menunjukkan adanya kerusakan saraf atau otak yang signifikan. Dan kita masuk pada bagian penyebab gangguan somatik. Nah, yang pertama itu tentang faktor psikologis. Nah, ketika orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi, itu merupakan penyebab umum. Nah, gangguan somatik seringkali muncul sebagai cara tubuh mengekspresikan tekanan psikologi. Misalnya, seseorang yang merasa cemas yang berlebihan mungkin mulai merasakan nyeri fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Nah, yang kedua itu tentang pengalaman traumatik. Nah, dalam pengalaman traumatik ini, peristiwa seperti pelecehan fisik atau emosional, dapat juga mempengaruhi cara tubuh bereaksi terhadap stres. Nah, trauma ini sering membentuk hubungan yang kuat antara emosi negatif dan respon tubuh sehingga memunculkan gejala fisik. Dan yang ketiga itu tentang genetik dan biologi. Ada juga beberapa orang yang memiliki kecenderungan biologis atau genetik untuk lebih sensitif terhadap rasa sakit atau gejala tubuh lainnya. Nah, ini berarti tubuh mereka ini lebih rentan terhadap gangguan somatik dibandingkan dengan individu atau orang lain, begitu. Terus yang keempat itu tentang persepsi berlebihan terhadap gejala tubuh. Nah, orang dengan gangguan cenderung ini sangat peka terhadap sensasi tubuh yang normal. Nah, mereka mungkin salah menafsirkan bahwa sensasi ringan seperti detak jantung yang cepat sebagai tanda penyakit yang serius yang kemudian meningkatkan kecemasan mereka. Dan yang kelima itu tentang pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan sosial atau lingkungan sosial seperti keluarga atau budaya dapat juga mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan masalah emosional. Dalam beberapa kasus, tekanan untuk tidak menunjukkan emosi secara langsung juga dapat membuat seseorang lebih cenderung untuk mengungkapkan melalui keluhan fisik. Untuk gangguan somatik ini memerlukan pendekatan holistik dengan pengobatan atau dalam pengobatan. Nah, ini akan menggabungkan terapi psikologi, pengelolaan stres, dan pendekatan medis untuk membantu pasien memahami dan mengelola gejala dengan lebih baik. Dan ada juga strategi penanganan pengolahan gangguan somatik. Yang pertama itu terapi psikologi. Nah, terapi perilaku kognitif dalam CBT dan terapi psikodinamik dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi pada gejala tersebut. Yang kedua itu tentang medikasi. Nah, medikasi ini tentang antidepresan dan obat-obatan anti kecemasan dapat membantu mengurangi gejala seperti depresi, kecemasan, dan insomnia. Dan untuk dukungan sosialnya itu seperti dukungan dari keluarga, teman, dan
kelompok dukungan dapat membantu orang dengan gangguan somatis mengatasi gejala, meningkatkan kualitas dan hidup mereka.